Conversation About Tax, podcastnya KPP Pratama Tanjung Redap yang membahas seputar perpajakan untuk Sobat Redebers semuanya. Halo Sobat Redebers, bagaimana nih kabar kalian? Semoga senantiasa sehat ya. Oke, untuk Sobat Redebers dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk menyebarkan link podcast ini ya, agar teman-teman dan Sobat Redebers semuanya bisa mendapatkan informasi terbaru seputar perpajakan. Oke, pada episode 2 kemarin kita udah membahas nih tentang percepatan restitusi. Antara lain kita membahas tentang latar belakangnya, syarat dan ketentuannya, serta tata cara proses penyelesaian percepatan restitusi tersebut. Nah, pada episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru banget nih, yaitu proyek baru DJP yang disebut dengan CITAS. Apa sih CITAS itu? Kalian pasti penasaran banget bukan? Untuk tahu lebih tepatnya apa CITAS itu, tonton podcastnya sampai akhir ya. Oke, selama beberapa menit ke depan, saya Sabil akan ditemani oleh narasumber kita yang kece dan keren banget nih, yaitu Mas Is. Ayo kita sapa dulu narasumber kita. Halo Mas Is. Hai Mas Sabil. Gimana nih Mas kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Sabil. Alhamdulillah. Oke, sebelum masuk ke inti podcast hari ini, boleh nih Mas Is menyapa Sobat Redebers yang mendengarkan podcast kali ini. Halo Sobat Redebers, kenalin nih, aku Is Bintoro Iwan Saputro, penyuluh pajak KPP Pratama Tanjung Redap. Oke, keren sekali perkenalannya. Oke Mas Is, kita mungkin bisa masuk aja ya ke topik hari ini. Oke, tadi udah saya sebut nih di awal tentang CITAS. Nah, mungkin Mas Is bisa dijelaskan apa sih itu CITAS? Oke, Sobat Redebers, mungkin kita harus tahu dulu nih apa kepanjangan dari CITAS. CITAS itu adalah Core Tax Administration System, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah Sistem Inti Administrasi Perpajakan, disingkat lagi menjadi SIAP. Nah, CITAS atau SIAP ini adalah proyek yang diredesain dan di-engineering untuk proses bisnis administrasi perpajakan, yang dimana proses bisnis ini tujuannya adalah pembenahan basis data dan untuk pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS, Commercial of the Self. Nah, agar nantinya sistem administrasi perpajakan ini menjadi lebih mudah, andal, terintegrasi, dan akurat. Nah, sehingga tercipta optimalisasi penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan. Oke, jadi DJP mengeluarkan sistem baru ini untuk basis sarana integrasi ya Mas? Betul sekali Mas Sabil. Oke, yang selanjutnya nih Mas Is, kenapa sih sistem perpajakan ini perlu diperbarui? Oke Mas Sabil, nah di sini ada beberapa alasan nih Sobat Redebers kenapa untuk sistem perpajakan ini harus diperbarui. Yang pertama nih, sistem perpajakan pada saat ini itu belum mencakup semua proses bisnis. Kemudian peningkatan beban akses dan pengelolaan data. Dan yang terakhir itu adalah untuk mengikuti perkembangan dunia digital terkini. Oh, jadi dengan adanya CITAS ini diharapkan kita bisa membenahi sistem perpajakan kita ya Mas? Betul. Dan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital ini ya? Iya, benar sekali Mas. Oke, selanjutnya nih Mas Is, proses perubahan tersebut nanti akan ada berapa proses ya Mas? Secara keseluruhan itu ada 21 proses bisnis Sobat Redebers. Namun yang terdampak langsung kepada wajib pajak itu ada 5 proses bisnis. Nah, yang pertama itu adalah proses bisnis registrasi. Kemudian yang kedua adalah proses bisnis pembayaran. Yang ketiga adalah proses bisnis pelaporan. Yang keempat adalah proses bisnis layanan dan edukasi. Dan yang terakhir adalah taxpayer account management. Nah, dari kelima proses bisnis ini itu nanti oleh wajib pajak dapat diakses dalam suatu aplikasi yang namanya adalah taxpayer portal atau portal wajib pajak. Wow, jadi sebenarnya ada 21 proses bisnis ya Mas secara keseluruhan. Tapi cuma 5 nih yang berdampak langsung kepada wajib pajak. Yang mana kelimanya itu bisa diakses dalam satu aplikasi yang namanya Taxpayer Portal atau Portal Wajib Pajak. Oke, yang selanjutnya kita bahas nih Mas Is, yaitu soal keunggulan dan perubahan dari masing-masing proses bisnis tadi. Oke, mari kita bahas yang proses bisnis pertama Mas, yang registrasi. Mungkin bisa dijelaskan gimana keunggulan dan perubahannya. Oke, untuk proses bisnis registrasi itu ada beberapa perubahan dan keunggulan. Nah, yang pertama nih Sobat Redebers, untuk tempat dan saluran pendaftaran. Nah, untuk di CITAS itu untuk tempat dan saluran pendaftaran itu bisa dilakukan dimanapun, baik di pos,
baik melalui saluran digital atau bisa juga melalui kering pajak. Nah, serta itu juga diperluas lagi untuk WP usahawan itu bisa melalui OSS, dan untuk WP badan hukum atau badan usaha itu bisa melalui AHU, dan untuk semua jenis wajib pajak itu bisa melalui PJAP. Kemudian yang kedua itu untuk validasi data. Nah, pada CITAS ini itu bisa melalui instansi pemilik data sebagai single source of truth atau seperti Dukcapil ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu untuk jumlah digit NPWP. Nah, perlu kita ketahui juga nih Mbak Sabil. Nah, ini kan ada pemandanan NIK menjadi NPWP nih. Betul. Nah, nantinya diharapkan bagi wajib pajak itu bisa melakukan pemandanan NIK dan menjadi NPWP, karena nantinya NPWP itu akan menggunakan NIK 16 digit seperti itu. Jadi untuk Sobat Tradebers jangan lupa untuk melakukan pemandanan NIK dan NPWP ya sebelum 30 Juni 2024. Lanjut Mas Is. Kemudian selanjutnya nih, kan tadi nomor 3 ya, sekarang nomor 4. Nah, untuk identitas wajib pajak khususnya untuk orang pribadi, kembali lagi tadi sudah menggunakan berbasis NIK dan digunakan oleh banyak pihak ketiga sehingga meningkatkan integrasi dan memudahkan pertukaran data. Kemudian yang kelima itu untuk profil wajib pajak. Nah, di sini untuk profil wajib pajak itu memuat daftar unit keluarga serta data wajib pajak lain yang terkait jenis relasi, kepengurusan, kepemilikan, modal, dan lainnya seperti itu. Kemudian yang keenam itu untuk wajib pajak cabang ini. Nah, itu nantinya diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha atau TKO yang melekat pada satu NPWP pusat. Kemudian yang ketujuh itu untuk pengukuhan PKP. Nah, untuk pengukuhan PKP ini langsung terintegrasi untuk akses pembuatan faktur pajak dan SPT masa PPN. Nah, yang kedelapan itu untuk geotagging. Nah, di sini pada CITAS itu nantinya diharapkan dapat terintegrasi dengan proses pendaftaran dan diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak dan dapat dilakukan oleh fiskus ataupun wajib pajak. Kemudian yang ke-9 itu untuk akses layanan digital. Nah, nantinya untuk akses layanan digital ini bisa menggunakan face recognition atau mungkin Face ID. Face ID. Nah, itu seperti itu. Dan yang ke-10 itu untuk wajib pajak baru. Nah, nantinya ketika wajib pajak baru ini mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, itu nantinya akan dikirimkan semacam starter pack pada email yang terdaftar seperti itu. Yang ke-11 itu untuk multiple field. Maksudnya jadi untuk wajib pajak itu dapat mendaftarkannya lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat, baik alamat KTP, domisili, korespondensi, atau kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail, email, nomor telepon. Dan ke-12 nih yang terakhir untuk layanan mandiri. Nah, wajib pajak itu nantinya dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari portal wajib pajak atau taxpayer portal tadi, dan melakukan perubahan data sendiri di portal wajib pajak tersebut dengan fitur upload dokumen. Wah, banyak banget ya Mas keunggulannya, seperti tempat dan saluran pendaftaran, bahkan ada layanan mandirinya juga loh. Saya pun sampai lupa tadi apa aja yang disebutkan oleh Mas Is. Mungkin saya harus banyak-banyak baca lagi nih habis ini. Oke, yang selanjutnya nih Mas Is, yang probis kedua, yaitu tentang proses bisnis pembayaran. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjutnya gimana itu? Oke, nah untuk proses bisnis pembayaran di sini juga ada beberapa perubahan dan keunggulan nantinya di sistem CITAS ini. Untuk yang pertama itu untuk pembuatan kode billing. Nah, kedepannya kode billing itu satu kode billing dapat digunakan untuk satu atau beberapa jenis masa atau ketetapan pajak. Nah, tersedia juga nanti daftar tagihan yang belum dibayar. Nah, serta daftar kode billing yang belum atau sudah dibuat dan belum dibayar seperti itu. Nah, untuk pembayarannya nantinya itu di portal wajib pajak tadi itu nanti akan tersedia kanal pembayaran serta opsi untuk deposit pajak gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk proses penyesuaian. Nah, untuk pengajuan permohonan dan penyelesaiannya ini dilakukan secara sistem pada portal wajib pajak. Dan untuk proses penyelesaiannya itu berdasarkan tingkat resiko dari wajib pajak itu. Dan yang keempat itu untuk integrasi data pembayaran. Nah, untuk integrasi ini nanti dilakukan validasi secara otomatis di sistem DJP yang terhubung langsung dengan sistem milik DJPB seperti itu. Wah, keren sekali ya, satu kode billing bisa buat beberapa jenis pajak.
dan validasinya sudah otomatis ya Mas Is? Betul sekali Mas Adi. Oke, untuk probis ketiga nih Mas Is, apa aja sih perubahan dan keunggulan dari pelaporan SPT? Oke. Nah, untuk proses bisnis pelaporan, di sini juga ada beberapa macam perubahan dan keunggulan. Nah, secara umum itu untuk pelaporan nantinya itu terintegrasi dengan pembayaran, termasuk persiapan untuk e-Bupon, kemudian e-faktur, e-statement, dan dengan fitur validasi data. Nah, nantinya juga akan ada semacam notifikasi nih untuk pengingat pelaporan bagi wajib pajak. Nah, serta untuk pelaporannya itu nantinya akan dilakukan secara online semuanya, kecuali untuk wajib pajak orang pribadi usahawan non LB seperti itu. Jadi semuanya ini wajib online ya Mas? Betul. Oke. Kemudian yang kedua untuk SPT tahunan. Nah, untuk SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi itu digunakan satu formulir SPT. Nah, pengisiannya itu mulai induk lanjut ke lampiran, isi lampiran lebih detail dan terstruktur. Kemudian untuk laporan keuangan disampaikan dalam format XBRL atau secara key-in. Nah, untuk WP UMKM dapat melakukan pencatatan langsung di portal wajib pajak. Serta untuk wajib pajak orang pribadi karyawan itu dengan kriteria tertentu dikecualikan dari kewajiban SPT. Yang ketiga itu terkait dengan SPT masa PPh pasal 21 dan unifikasi. Nah, untuk SPT masa PPh 21 dan unifikasi nantinya itu dilaporkan oleh pusat dengan penomoran bukti potong dan penghitungan PPh 21 ter secara otomatis. Nah, untuk penghitungan PPh pasal 25 itu untuk wajib pajak yang masuk bursa, BUMN, BUMD, dan lembaga jasa keuangan. Kemudian yang keempat itu untuk SPT masa PPN. Nah, nantinya aplikasi e-faktur ini akan terintegrasi dengan penomorannya secara otomatis, auto create atau otomatis membuat SPT masa PPN. Tersedia juga histori saldo kompensasi lebih bayar apabila ada lebih bayar, dan yang terakhir adalah simplifikasi permohonan untuk lebih bayarnya. Dan yang kelima itu untuk SPOP PBB. Nah, di sini SPOP PBB sama dengan SPT masa PPN, ini nantinya akan auto create SPOP berdasarkan subsektor, pre-populated isian dari tahun sebelumnya, dan isian data objek dan subjek dari registrasi seperti itu. Wow, jadi ini semuanya serba digital ya Mas, dan serba terintegrasi, ya, nyambung satu sama lainnya gitu. Betul ya. sekali. Oke, kita masih ada 2 proses bisnis lagi nih Mas Is yang perlu dibahas. Lanjut ya Mas Is. Oke. Yang keempat yaitu apa aja sih perubahan dan keunggulan dari proses bisnis taxpayer account management? Oke, nah untuk proses bisnis taxpayer account management ini nanti juga ada beberapa perubahan. Ada 3 nih, Sobat Tradebers. Yang pertama nih terkait dengan pengelolaan sumber data, accounting rule, bagian akun, dan referensi terkait RAS. Nah, database revenue accounting system atau RAS ini nantinya akan terintegrasi dengan CITAS. Nah, interkoneksi data referensi bagian akun dengan sistem DJPB, dan tarif bunga dan kurs dengan BKF, serta kurs tengah dengan BI atau Bank Indonesia. Kemudian yang kedua terkait dengan prosedur perjurnalan dan report untuk transaksi-transaksinya nantinya itu akan terjurnal otomatis saat dokumen sumber diterbitkan atau secara real time, dan juga menyediakan laporan terkait tren penerimaan, piutang, dan utang dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir nih, yang ketiga untuk proses bisnis taxpayer account management itu terkait dengan pengumpulan data, informasi, profil, hak, dan kewajiban wajib pajak. Nah, nantinya atas semua itu akan terpusat di CITAS dan bersumber dari proses bisnis terkait. Serta untuk pemutahiran data dan informasi yang berasal dari database CITAS akan berlangsung secara real time seperti itu Mas Adi. Oke, lanjut ke proses bisnis yang terakhir nih Mas Is, yaitu proses bisnis layanan dan edukasi. Gimana tuh Mas Is? Apa aja sih perubahan dan keunggulannya? Oke, untuk layanan proses bisnis edukasi ini juga ada beberapa perubahan. Ada 3 nih terkait dengan layanan. Yang pertama adalah layanan edukasi, yang kedua adalah layanan interaktif, dan yang ketiga adalah layanan administratif. Nah, untuk yang pertama layanan edukasi, nantinya bagi wajib pajak itu nanti akan bisa reservasi atas kelas pajak yang diadakan dari KPP seperti itu. Kemudian wajib pajak juga bisa mengajukan permohonan edukasi. Nah, dan materi edukasi
dan semuanya itu akan tersedia di Citas seperti itu. Kemudian yang kedua untuk layanan interaktif. Nah, di layanan interaktif ini untuk komunikasi wajib pajak dengan DJP itu meliputi informasi perpajakan, pengaduan, saran, apresiasi melalui kontak center atau bisa juga melalui portal wajib pajak tadi, melalui website resmi DJP dan website pengaduan dan kantor pajak seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk layanan administratif. Nah, untuk layanan administratif ini itu akan menerima pemberitahuan, mengajukan permohonan administrasi perpajakan dan menerima laporan produk pelayanan administratif dan diajukan melalui 3C, klik, call, dan counter seperti itu. Oke, wow, bahkan ada layanan edukasi nih yang mana wajib pajak bisa mengajukan sendiri, misalnya minta narasumber ataupun mau mengikuti kelas pajak, kita bisa reservasi nih gitu. Oke, mungkin sebelum saya tutup nih Mas, podcastnya ada pesan-pesan nggak buat wajib pajak yang atau sobat tradebers yang lagi melihat podcast ini? Bagi sobat tradebers di sini yang mungkin masih belum melakukan pemandaran NIK nih, nah karena nantinya kan di Citas itu akan menggunakan single identity, yaitu menggunakan NIK sebanyak 16 digit. Nah, oleh karenanya bagi wajib pajak atau sobat tradebers yang belum melakukan pemandaran NIK menjadi NPWP, segera untuk melakukan pemandaran NIK menjadi NPWP, karena jika tidak nanti wajib pajak atau sobat tradebers di sini tidak bisa memanfaatkan segala kemudahan sistem yang ada di Citas ini. Jadi kesimpulan pada podcast kali ini adalah DJP akan mengeluarkan proyek terbaru nih yang dinamakan dengan Citas, yang kepanjangannya itu adalah Cortex Administration System, atau dalam bahasa Indonesianya sering disebut dengan SIAP atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Nah, untuk kegunaannya sendiri ini adalah untuk digitalisasi, terintegrasi, dan nggak lupa yaitu untuk kemudahan wajib pajak. Kemudian untuk probisnya sendiri, Citas ini ada 21 probis nih secara keseluruhan. Tapi ada 5 probis yang berdampak langsung dengan wajib pajak, yaitu ada registrasi, ada pembayaran, ada pelaporan, kemudian ada taxpayer account management atau TAM, serta layanan dan edukasi. Nah, akhirnya kita udah sampai di penghujung podcast nih Mas Is. Terima kasih Mas Is atas waktunya hari ini. Bagi sobat tradebers, jangan ragu dan jangan takut ya untuk menghubungi kami. Dan apabila masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ingin mencari tahu informasi seputar perpajakan, dapat langsung mengunjungi media sosial kami. Antara lain ada Instagram, ada X, ada TikTok, ada Facebook, atau bisa juga menghubungi WhatsApp yang tertera pada Instagram kita. Akhir kata dari saya Sabil dan narasumber kita, Saya Is. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode Cortex selanjutnya. Cortex Conversation about Tax. Sampai jumpa.